Halo, silakan. Udah lama gak kelihatan ini anak. Iya dok. Dari mana aja? Di rumah aja sih dok. Oh gitu. Bukannya bulan madu honeymoon? Enggak dok. Dokter lagi ngapain? Saya ini lagi santai ini berdua. Sore-sore ini ada. Silakan. Udah dengar tadi nyanyi ya dok? Ada Lagu apa dok? Pisang goreng. Nah, itu lagu kampung, lagu daerah, lagu dari Sulawesi Utara namanya. Lagu menceritakan bahwa ada satu tempat, ada pohon yang rimbun, yang rindang, tempat untuk kita berteduh dari teriknya matahari, dari derasnya hujan. Jadi bisa dipakai juga untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Jadi pohon yang baik itu loh. Dokter lagi praktek ya? Iya, dari praktek tadi. Jadi maaf lagi makan. Iya nggak apa-apa dok. Jadi tadi itu tadi pagi-pagi di telepon rumah sakit dokter akan divaksinasi COVID itu. Terus saya ke sana, saya masih belum ngerti apa maksudnya mereka. Akhirnya saya pergi di sana dapat penjelasan. Saya itu barusan kurang lebih sebulan setengah kan kena COVID. Apakah secepat itu harus divaksinasi? Akhirnya mereka bilang ya sudah dokter, tunda aja 3 bulan baru dikasih gitu. Jadi saya tidak jadi. Tapi di sana tadi juga ada pasien yang yang mendadak sakit perut, nelpon saya bilang saya datang aja ke rumah sakit, saya tunggu. Nah, jadi pasien itu saya tunggu, ternyata dia muntah-muntah, sakit sekali perutnya. Terus saya bilang ya dicek darah dulu, ya nggak? Dia dicek darah, terus setelah saya cek, ternyata dia ada infeksi dan pasien itu akhirnya saya rawat. Gitu. Jadi pasien itu dirawat akhirnya. Gitu. Nah ngomong-ngomong pasien nih dok, emang perlu ya kalau pasien sakit itu harus berkata jujur apa sakitnya? Ya perlu dong. Kalau pasien nggak jujur sama dokter, bagaimana dokter bisa tahu sakitnya? Ya nggak? Jadi pekerjaan dokter itu mirip kerjanya anjing pelacak gitu loh. Jadi kalau kamu tidak dikasih tahu tanda-tandanya, maka anjing pelacak itu akan hilang jejak gitu loh. Kira-kira seperti itu loh. Jadi pekerjaannya ya, bukan dokternya, pekerjaannya mirip kerjanya pelacak itu. Jadi harus dikasih tahu dengan jujur ya tanda-tanda sakitnya. Tapi kan tidak semua pasien, kadang-kadang ada yang malu, ada yang takut karena nanti kalau terlalu banyak dikasih tahu sakit nanti dibilang kan takutnya biaya mahal, obatnya mahal. Jadi ada yang merasa bahwa dengan dikasih tahu semua menjadi mahal itu enggak ya teman-teman, itu tidak seperti itu. Kalau memang sakitnya nggak banyak ya obatnya mungkin sedikit ya nggak mahal. Dan sebagian besar ya obat-obat yang dirawat jalan itu nggak mahal kok. Berarti jujur itu kunci kesembuhan pasien. Betul. Iyalah, kejujuran itu sangat penting, bisa menentukan kesembuhan pasien. Kalau dokternya disuruh mikir dari mana itu bisa salah diagnosis, obatnya juga jadi salah. Juga ya, gitu. Jadi harus di depan dokter harus berkata jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, dokter juga punya rahasia jabatan. Jadi dokter tidak akan bisa membuka di hadapan umum tentang sakit seseorang, itu pasti tidak, ya kan? Jadi dokter begitu merahasiakan sakit pasien, kecuali misalnya di mana di pengadilan ada diminta bahwa saksi ahli untuk membuka, ada itu kepentingan pengadilan kadang-kadang diminta. Terus nih dok, kan saya lihat kayak dokter kemarin sempat upload video dokter COVID ya. Emang dokter nggak malu berkata jujur kayak gitu, nggak takut dijauhin apa gimana gitu dok? Ya enggak lah. Nah itulah salah satu ya, jadi kita mesti berkata jujur ya seperti itu. Jadi saya dapat pengalaman juga, saya nonton medsos ya, di televisi juga saya lihat yang artis itu loh, si Melanie Ricardo kan, dia udah ngasih tahu bahwa dia kena COVID dan dia aja berani, apalagi saya dokter. Jadi saya juga termasuk mengedukasi ya, dengan saya berkata jujur, saya cerita bahwa saya kena COVID. Saya itu mengedukasi sebenarnya masyarakat supaya masyarakat kalau kena COVID itu nggak perlu jadi fobi atau
merasa bahwa orang akan membuat stigma negatif terhadap pasien yang kena COVID kan. Sekarang kan sudah enggak, orang semua sudah bilang saya kena COVID, saya kena COVID. Jadi semua orang sudah pada ngaku kalau kena itu tidak masalah. Kenapa? Karena orang kena COVID itu dapat imunitas, dapat antibodi, sehingga dia boleh dibilang cukup kuat terhadap serangan COVID yang misalnya dapat COVID serangan ulangan itu loh, dia sudah ada antibodi. Apalagi ditambah lagi setelah itu dia dikasih vaksin lebih kuat lagi, ya kan? Jadi nggak usah takut atau malu ya dok untuk berkata Nggak jujur. usah, berkata jujur itu sangat penting bagi dokter ya, terutama dalam hal mendiagnosis pasien. Nah kalau kita bicara tentang COVID, kita mesti bicara yang jujur. Memang harus bicara kenapa COVID ini macam-macam gejalanya. Ada yang datang tidak demam tapi perutnya sakit sesaat, mungkin napasnya rasa berat. Ada orang yang tidak batuk pilek, tapi kok diperiksa COVID-nya bisa positif gitu loh. Jadi malah ngasih ilmu juga ya buat orang yang nggak tahu, jadi Ya, tahu karena kejujuran itu ya dok. dengan kita membuka terhadap komunitas ya, kita jadi pelajaran bagi orang lain ya nggak? Oke, iya. Itu jadi pelajaran bagi orang. Jadi kejujuran adalah kunci kesembuhan pasien. Jadi semakin kita jujur, kita akan semakin penyembuhannya akan semakin Lebih baik cepat, ya, lebih baik gitu loh. Oke. Ya boleh nih dok lagunya dilanjutin sedikit. Oh lagu tadi itu loh. Ya. Lagu tadi ya. Kalau mati tersiuman tentang pedih sedang terhiti kerelui yai terima mendorong Bagus ya dok lagunya. Oke deh, berarti buat Sasahara Friends kali ini tuh kita membahas kejujuran, dan kejujuran itu sangat penting ya dok untuk kunci kesembuhan pasien. Ya makin kita terbuka terhadap dokter, maka sakitnya cepat Sembuh juga diketahui dan pengobatannya tepat sehingga orangnya menjadi cepat sembuh, ya nggak? Iya.